Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Kali ini gue bakal nge-review Realme C55 NFC. Nah, sebelum lanjut, gue kasih gambaran sedikit nih mengenai Realme C55 NFC. HP ini pada awal peluncurannya tuh dia ngasih tahu kalau dia punya fitur inovatif, yaitu namanya mini kapsul, yang mana ini kalau dilihat sedikit sih mirip agak kayak iPhone ya, iPhone 14 Pro series yang ada di atasnya gitu. Ada kalau di iPhone namanya Dynamic Island, kalau di sini mini kapsul. Jadi dia muncul seperti itu di bagian atasnya, di bagian kameranya. Nah, nggak cuma itu aja, Realme C55 NFC ini juga salah satu bagian yang di highlightnya tuh kameranya, karena dia pakai lensa 64 megapiksel di kelas harga 2 jutaan. Nah, buat tahu lebih lanjut, langsung aja nih kita ulas Realme C55 NFC. Nah, buat bagian pertamanya yang kita bahas itu desainnya. Buat unit yang gue pegang ini, dia varian warna Sunsower. Selain itu ada juga warna hitamnya. Nah, kalau warna Sunsower ini dia tuh punya kayak ada corak-coraknya gitu ya, kayak meteor-meteor gitu sih sebenarnya. Atau ya dia nyebut Sunsower berarti paparan sinar matahari. Terus juga di bagian belakang itu kameranya tuh melotot banget gitu, gede nih atas bawah dari bagian vertikal. Terus juga di bagian kamera tuh nggak ada pulau kamera, tapi kayak ada aksen beda sendiri nih, kayak glossy gitu. Nah, Realme C55 NFC ini punya ukuran 165,6 x 75,9 x 7,9 mm dengan bobot 185 gram. Nah, desainnya ini kan kelihatannya mewah banget ya, bling-bling gitulah. Tapi dia nggak pakai bahan material aluminium, tapi dia pakai material polikarbonat. Tapi selama gue pegang sih ini polikarbonatnya berasa kokoh ya di bagian belakang maupun sampingnya seperti itu. Nah, si Realme C55 NFC ini kalau menurut gue sih desainnya tipis ya, tapi kalau pas dipegang tuh agak boxy gitu, agak ngotak karena bagian ke belakang sama ke layarnya tuh dia nggak ada lengkungan, jadi berasanya ngotak seperti itu. Nah, buat penggunaan sehari-hari, gue saranin sih kalian pakai dua tangan ya, karena HP-nya cukup agak gede. Kalau jadi buat ngejangkau bagian layar notifikasinya itu ya bagusnya pakai dua tangan seperti itu. Untuk kelengkapan portnya, perangkat ini di bagian bawahnya udah ada port USB Type-C, grill speaker, ada mikrofon juga, ada lubang audio jack 3,5 mm. Di bagian kanannya ada tombol power sama tombol volume. Nah, kalau buat tombol power sih di tangan gue pas banget nih sama jempol. Jadi ya pas juga buat fingerprintnya. Nah, kalau di bagian kirinya tuh ada slot SIM card yang juga mendukung micro SD. Di bagian atasnya polos. Secara keseluruhan desain smartphone ini gue bisa bilang sih kelihatannya premium sama stylish. Mungkin buat teman-teman yang suka tampil catchy banget sih pakai yang varian Sunsower ini cocok ya, karena dia bling-bling gitu ya. Tapi kalau kalian yang lebih suka yang lebih simpel, kalem, itu bisa pakai varian warna yang warna hitam. Salah satu yang gue senengin juga adalah si Realme C55 ini punya slot atau lubang jack 3,5 mm. Jadi kalian bisa langsung colok headset aja tanpa perlu adapter tambahan. Oke, itu buat desainnya. Kita lanjut nih ke bagian layarnya. Realme C55 ini punya layar IPS LCD berukuran 6,72 inci dengan resolusi Full HD+. Itu resolusinya 1080 x 2400 pixel. Nah, juga dia mendukung kecerahan hingga 680 nits serta refresh rate hingga 90 Hz. Di bagian atasnya juga ada lubang punch hole ya. Sebelumnya gue juga udah pernah coba tuh Realme 10 Pro yang biasa. Nah, dia kan belum pakai layar AMOLED juga. Nah, ini juga masih pakai layar ini pakai layar IPS, tapi gue ngerasa layarnya tuh gonjreng banget gitu, warnanya tuh yang dikeluarin tuh vibrant. Entah itu settingan dari Realme-nya atau gimana gue nggak tahu, tapi ini hal yang bagus ya, jadi kalian bisa lihat konten jadi lebih bagus lagi. Buat layarnya juga misalnya kalian mau ngatur-ngatur color temperature bisa, karena Realme udah nyediain pengaturan warna buat layarnya. Misalkan ada juga mode vivid buat warna yang lebih vibrant, ada juga mode natural yang mana itu warnanya natural, nggak terlalu dinaikin saturasinya seperti itu. Nah, pada saat gue nge-review HP ini, gue setting HP-nya tuh
di mode vivid supaya ya layarnya bisa ngasilin warna yang lebih baik seperti itu. Tapi kalau buat temperatur warnanya sih bisa kalian atur-atur sendiri ya. Tapi gue saranin sih pakai yang default aja udah oke kok. Tapi mungkin selera masing-masing ya. Mungkin ada yang suka lebih warm, agak kekuningan, atau yang suka cool, agak kebiruan seperti itu. Buat layarnya juga udah ngedukung refresh rate sampai 90 Hz. Nah, itu juga ada mode adaptifnya, jadi bisa nyesuaiin sama aplikasi-aplikasi yang ngedukung refresh rate tinggi seperti itu, supaya ya baterainya bisa lebih irit lah. Tapi kalau kalian mau pakai terus di 90 Hz juga ada settingannya, di setting yang high atau setting standar di 60 Hz aja seperti itu. Nah, tapi nih walaupun layarnya 90 Hz, gue ngerasa scrolling tuh nggak smooth banget gitu, gue nggak tahu kenapa. Jadi ya selama dipakai gue pakai ke pengaturan adaptif aja supaya bisa lebih awet, dan ya kan nggak berasa banget gitu. Gue nggak tahu nih refresh rate-nya yang ini atau karena permasalahan chipsetnya gitu ya, karena kan scrolling juga butuh performa yang kuat seperti itu. Buat multimedia gitu, kebutuhan kalian nonton film atau dengar musik, nonton video klip dan lain-lainnya, itu kan didukung juga sama audio. Nah, Realme C55 NFC ini punya lubang speaker cuma di bawah aja di bagian kanannya. Overall sih suaranya biasa-biasa aja ya, bukan yang terbaik, bukan yang buruk juga, cukup oke aja seperti itu. Overall sih kalau buat layar sih menurut gua kalau ngomongin warna sih bagus ya, tapi yang tadi aja paling refresh rate-nya itu 90 Hz tapi nggak terasa banget kayak 90 Hz gitu, smooth banget gitu. Jadi ya gue saranin sih kalau emang mau di setting yang standar atau di setting adaptif aja. Nah, lanjut ke bagian performa. Bagian yang sebenarnya gue nggak terlalu berekspek banyak ya sama Realme C55 NFC ini, karena dia masih pakai chipset Helio G88. Nah, chipset ini juga tergolong lawas ya, karena dia chipset keluaran 2021. Terus juga dia masih pakai teknologi 12 nanometer. Ya selama gue pakai sih kalau buat browsing, sosial media dan segala macam aplikasi atau WhatsApp itu masih oke dipakai, nggak ada masalah yang berarti. Tapi kalau dipakainya banyak gitu ya, banyak aplikasi kalian buka secara bersamaan terus pindah-pindah, itu ada aplikasinya tuh suka force close jadi ngulang ke awal lagi. Nah mungkin tadi scrolling yang agak nggak smooth banget itu mungkin karena pengaruh dari chipsetnya juga. Karena ini tadi gue udah nyobain selama buka aplikasi-aplikasi di sehari-hari kayak begitu, ya gue nggak expect banyak juga ya buat main game ya. Tapi gue tetap coba, gue main Mobile Legends, game yang sering gue mainin. Selama main Mobile Legends sih oke, nggak ada masalah yang berarti. Cuma paling ya udah late game sekitaran di atas 30 menit itu mungkin baru berasa ya ada sedikit stuttering ya, FPS-nya drop seperti itu, apalagi kalau lagi war. Biar nggak terlalu parah gitu lagi banget sih gua atur ke settingan grafis tuh medium aja, nggak usah sampai high seperti itu. Nah, buat tahu lebih lanjut gambaran mengenai performanya, gue juga coba lakukan pengujian di beberapa aplikasi. Nah, yang pertama ini ada AnTuTu Benchmark. Nah, dia berhasil dapat skor 265.477. Ya, skornya sesuai ya sama ekspektasi gue juga yang sebelumnya. Skornya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya di kelas HP yang 2 jutaan ini. Nah, lanjut ke bagian PC Mark Work 3.0. Dia berhasil dapat skor 9.467. Lanjut ke pengujian Geekbench 6, smartphone ini berhasil dapetin skor 434 poin buat single core-nya. Kalau multi core-nya dia berhasil dapat skor 1439. Ya overall secara keseluruhan dari benchmark itu udah tahu banget gambaran gimana mengenai HP ini. Emang bukan yang HP buat gaming banget sih, seperti di awal yang udah gue sebutin, karena dia tuh fokusnya ke kamera sama ada fitur baru. Nah, karena tadi gue sebut kamera, kita langsung bahas kameranya nih. Salah satu yang menurut gue, ini juga bagian yang di luar ekspektasi gue ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai kameranya, gue mau nyebutin dulu spesifikasi kameranya. Realme C55 ini punya kamera utama 64 megapiksel dan kamera black and white 2 megapiksel ya. Kamera pembantu aja gitu supaya lebih rame kayaknya ya. Nah, terus kalau di bagian depannya tuh ada kamera 8 megapiksel yang bisa kalian pakai buat selfie atau video call. Nah, sebagai bagian yang di highlight sama Realme, tampaknya ini sesuai ya, karena selama gue pakai itu hasil gambarnya, hasil foto itu memuaskan. Tapi harus diingat lagi nih, ini hasil foto ya, bukan video. Nah, Realme sendiri tuh udah ngeklaim kalau kamera ini tuh punya teknologi yang sama kayak Realme GT2 Pro, yaitu ProLight Image Technology yang bisa dipakai pada saat malam hari tuh dia punya algoritma bikin gambarnya tuh ditingkatkan. Nah, selama gue pakai nih, kalau misalnya kondisi dalam cukup cahaya buat foto sih hasilnya tuh oke.
ala-ala Realme banget ya. Terus warnanya juga vibrant ya, jadi lebih vivid. Misalkan hijaunya tuh lebih cerah gitu, lebih bright. Nah, terus juga pada saat malam hari nih. Nah, malam hari ini kan kalau misalnya pakai mode auto, ya gue akuin hasilnya tuh kadang masih ada nggak konsisten gitu. Kadang bagus, kadang nggak. Apalagi buat gelap, lagi kondisi cahayanya tuh redup banget. Udah berasa tuh noise-nya. Nah, buat ngatasin itu kan ada mode night nih. Nah, kalau pas dipakai mode night tuh hasilnya tuh jomplang banget sama auto. Kalau di mode night tuh emang detailnya tuh nggak dapet sebagus yang di kondisi cukup cahaya ya, tapi setidaknya dia bisa ngegambarin tuh hasil fotonya tuh jadi makin lebih baik seperti itu. Nah, pas dipakai mode malam itu juga warnanya tuh sama kayak di kondisi cerah ya atau cukup cahaya, dia itu makin gonjreng gitu warnanya, warna birunya. Warna hijaunya tuh makin vibrant banget gitu, atau kayak warna merah atau kuning itu berasa banget, ditingkatin banget dari softwarenya. Nah, pas buat foto malam juga, gue saranin sih kalian punya kondisi tangan kalian tuh jangan banyak getar ya, karena dia tuh pas foto malam tuh makan waktu sekitar 4 detik. Ya nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat juga, lumayan lah gitu. Ya mungkin kalau ada motif kayak gitu mungkin kalian bisa pakai tripod atau monopod seperti itu. Kalau buat kamera belakangnya sih gue rasa nggak usah diragukan lagi kalau buat fotografi. Tapi kalau buat videografi ya nggak sebagus sih buat fotografinya. Kalau buat kamera gue rasa ini bagian yang di highlight bener ya kalau buat fotografi sih, Realme C55 NFC ini. Nah, selain foto, Realme C55 NFC ini juga kan punya kemampuan buat merekam video ya. Tapi kalau buat merekam video sih overall gue rasa biasa-biasa aja sih, nggak seimpresif sama si hasil fotonya itu. Kalau buat video tuh, video di kamera belakang dia ngedukung di resolusi Full HD sampai 60 fps. Terus juga kalau di kamera depannya itu dia di resolusi Full HD tapi cuma di 30 fps. Oh ya, ini juga nggak ada stabilizer ya, tapi saran gue kalau memang kalian mau pakai buat video, kalau di cahaya yang cukup masih oke. Tapi kalau udah gelap banget tuh noise-nya berasa banget, terus ya detail gambar yang ditangkap tuh sangat mengurang banget seperti itu. Kita lanjut ke bagian baterai. Nah, di bagian baterai ini Realme C55 NFC ini dia tuh punya baterai 5000 mAh dengan kemampuan fast charging 33 watt. Realme sendiri ngeklaim kalau misalnya HP ini bisa dicas 50% dalam waktu 29 menit. Nah, buat baterainya nih ada sedikit keterkaitan sama fitur andalannya atau terobosan baru dari Realme, yaitu mini kapsul. Nah, kalau kalian pakai charger bawaannya yaitu SuperVOOC 33 watt, di bagian atas itu muncul mini kapsul dan juga munculin indikator baterainya. Jadi dia cuma muncul sebentar aja pada saat dicas seperti itu. Tapi itu cukup oke lah, setidaknya ada fitur baru gitu. Nah, kalau buat penggunaan sehari-hari, si Realme C55 NFC ini gue pakai buat seharian sih masih cukup oke ya. Kadang buat browsing segala macam, chatting, kadang main game juga kayak tadi main Mobile Legends seperti itu. Main Mobile Legends nggak lama-lama banget sih. Itu bisa awet dari pagi sekitar jam 9 sampai malam tuh di jam 8 tuh masih nyisa 20%-an lah seperti itu. Nah, kalau buat pengisian dayanya dia kan udah 33 watt. Selama gua pakai sih ngisi misalkan sekitaran dari 10% sampai full atau 10% sampai full itu di kisaran 50 menitan lah. Tapi kalau udah habis banget sampai diisi itu bisa makan waktu sekitar 1 jam lah kurang lebih seperti itu. Kalau buat baterai sih udah oke aja menurut gua, karena dia bisa dipakai seharian, ngecasnya juga tergolong ya cepet tapi nggak cepet-cepet banget gitu, masih 1 jaman lah dari kondisi nol. Nah itu dia Realme C55 NFC. Kita langsung aja nih ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya Realme C55 NFC ini menurut gua paling cocok banget dipakai buat kalian yang suka fotografi ya, ingat fotografi. Tapi kalau misalnya kalian incer HP ini buat main game atau ya pokoknya buat gaming sih gue rasa kurang cocok karena dia jeroannya masih pakai Helio G88. Nah, sedikit notice nih, mungkin kalau ada teman-teman Realme yang nonton di sini, nah si Realme C55 NFC ini kan punya fitur mini kapsul ya. Gue harap sih kedepannya mini kapsul ini nggak cuma buat nampilin notifikasi charging pada di awal aja, tapi bisa nampilin notifikasi pesan atau pada saat kalian putar lagu seperti itu, supaya fungsionalitasnya bisa jadi lebih banyak lagi gitu. Sayang fitur seperti ini. Nah, gitu dia review dari Realme C55 NFC. HP yang cocok buat dipakai kalian yang suka fotografi menurut gue. Fotografi ya, seperti itu. Oke, gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Pamit.